GPDI Bethlehem, Kota Mobagu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan sehingga boleh terjadi ibadah di kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara, sebelum saya membaca satu ayat yang saya ambil dalam satu kitab, saudara-saudara, bahwa ibadah kita memang tidak seperti biasanya yang kita lakukan, dalam arti bahwa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Dan saya percaya saudara-saudara punya kerinduan yang sama dengan saya untuk berkumpul bersama, bersorak, bersemarak, memuji, memuliakan Tuhan sebagaimana mestinya yang kita lakukan di Minggu Raya, di ibadah malam, ibadah sore, dan di ibadah-ibadah. Nah, saudara, ini merupakan momentum sejarah bagi umat-umat Kristiani yang ada di daerah kita, bahkan di Indonesia serta juga di seluruh dunia, disebabkan oleh karena mewabahnya saudara Tuhan virus corona yang kita sebut dengan COVID-19. Dan itu sebabnya saudara, pemerintah menghimbau kita supaya untuk tidak membuat suatu perkumpulan, dan juga menghimbau kita supaya tinggal di rumah, bahkan juga menyampaikan kepada kita semua untuk supaya virus itu, saudara Tuhan, dapat diputuskan. Dalam arti di mana dari satu tempat ke tempat yang lain dia tidak akan menyebar. Nah, saudara Tuhan, sekalipun merupakan sejarah bagi kita umat Kristiani, bahkan kita dapat beribadah hanya dengan kita mengikuti secara live streaming, saudara Tuhan. Bahkan di tempat-tempat lain hanya beribadah 2 atau 3 orang atau hanya dalam serumah saja. Tetapi saudara, saya percaya dan firman Allah pastikan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Tuhan ada. Hamba Tuhan tadi sudah menyampaikan bahwa Allah kita, dia adalah roh adanya, dia tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu, dengan tempat, dengan apapun itu, saudara, karena Allah kita Allah yang berkuasa. Nah, saudara Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin saudara-saudara diberkati dengan beberapa Tuhan, dan mungkin agak singkat penyampaian saya ini dari penyampaian firman Tuhan pada kesempatan ini, dan saya mengambil kebenaran-kebenaran ini dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 bagian A saja. Saudara-saudara, dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 bagian A saja, saudara-saudara. Ada 2 kebenaran yang saudara akan lihat di situ, saudara-saudara. Dan kalau saudara sementara mencari, saudara Tuhan, baik lewat Alkitab, kitab suci, bahkan juga lewat HP, aplikasi Alkitab, saudara-saudara, dan saya hitung sampai 5, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memulaikan membacanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya baca bagi saudara-saudara. Ayat yang ke-10 Filipi pasal 3. Perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara jemaat Tuhan GPDI, kita perhatikan ada 2 kebenaran di sini yang kita perhatikan. Yang pertama mengenal Dia, yang kedua kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, saya ingin adalah mengenal Dia, saudara-saudara. Nah, pertama kita lihat mengenal Dia, seorang hamba Tuhan yang punya kerinduan dalam untuk mengenal Dia. Bagi umat-umat Tuhan, Rasul Paulus Tuhan yang paling dalam untuk supaya umat Tuhan Yesus Tuhan mengenal Dia, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan kalau kita melihat sebelum ayat ini dari satu kesaksian seorang hamba Tuhan ini ketika dia belum menjadi hamba Kristus, dia berkata, aku adalah orang Ibrani, dan kalau Taurat saya adalah Farisi dari. Dan dia berkata bahwa dia, saudara Tuhan, menganiaya orang-orang Kristen di kala itu, dan bukan saja menganiaya orang-orang Kristen, bahkan juga membunuh orang-orang Kristen. Tapi saya berkata, puji Tuhan, saudara-saudara, saya berkata di tempat ini, puji Tuhan, Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Kenapa demikian? Karena matanya menjadi buta. Di situ Tuhan mencerikan
dan membuat mata Tuhan melihat Yesus, melihat Tuhan. Di situ dia Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara yang Tuhan, kita lihat di sini bahwa Paulus, hamba Tuhan, merindukan pengalaman yang sama sebagaimana dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Ketika itu dia berkata, segala sesuatu yang dia dapat, dia beroleh apapun itu bentuknya, saudara-saudara, bahwa dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dia berkata, haleluya, puji Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan hidup bagi Kristus, kata Paulus, sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang pengenalan akan dia, Bapak Ibu saudara oleh Tuhan, berbicara tentang pengenalan akan dia, saudara, jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, bahkan jauh penulisan ini terjadi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa kerinduan yang paling dalam untuk supaya manusia bahkan umat-umat Tuhan, saudara, untuk mengenal dia, bahkan bukan mengenal dia, saudara-saudara, tetapi keberadaannya, sifat-sifatnya, keinginannya, kerinduannya, semua yang ada dalam hidup Allah itu dikenal oleh manusia, dikenal oleh umatnya. Sehingga saudara-saudara, ada penekanan tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan di kala itu. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama itu dari Nabi, bahkan imam-imam itu ada beban yang berat untuk membawa umat-umat Allah lebih lagi mengenal akan Tuhan itu, akan Allah. Sehingga saudara-saudara, ada penekanan dalam kitab Hosea pasal yang keempat, saudaraku, dan Allah berkata kepada hambanya Hosea, dan dia berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, sehingga Allah berperkara kepada umat-umat Allah itu, saudara, di mana umat-umat Tuhan yang waktu itu adalah tanggung jawab semua hamba-hamba Tuhan, semua para imam, para yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab semua hamba-hamba Tuhan, saudara, untuk membawa saudara-saudara untuk lebih lagi mengenal akan Allah. Dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang berdaulat, dia yang memegang sistem, dia yang memegang kendali, dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga ada beban bagi saudaraku, hamba Tuhan yang tadi yang menyampaikan, membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya sendiri punya beban yang paling berat untuk membawa umat-umat Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal tentang dia, tentang Yesus, tentang dia, tentang Yesus, dia Allah, dia juru selamat saya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga pengenalan yang benar dan sungguh-sungguh itu terjadi sebelum perjanjian baru. Umat-umat Allah yang Tuhan inginkan kepada mereka untuk mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh, tetapi umat Allah itu telah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak taat dan setia lagi kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, apa yang Allah sebutkan kepada Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, oleh karena kesombongan, oleh karena kesombongan, oleh karena hati manusia timbul di dunia ini, saudara-saudara, sehingga Allah membinasakan. Ada begitu banyak orang yang mati karena tidak mengenal Allah. Bukankah hari-hari ada berkaitan dengan akan Tuhan, mana mereka semua, saudara, cuek dengan kehadiran Tuhan, dengan penyataan Tuhan, persoalan masalah mereka tidak, saudara-saudara, Tuhan peduli lagi dengan keadaan. Bahkan lebih khusus kepada umat-umat Tuhan, mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Saudara Tuhan yang diberkati Tuhan, bicara tentang pengenalan akan dia secara teologis yang saya pelajari, saudara, pengenalan tentang dia secara teologis ada tiga. Yang pertama adalah pengenalan secara pengetahuan. Saudara, kalau saya boleh berkata, segudang ilmu, segudang
pengalaman, segudang pengetahuan, segudang apapun yang engkau miliki, saudara, pangkat, golongan, atau apa yang engkau sarjana, pendidikan kah, sarjana teologi, master pendidikan teologi, doktor teologi, atau profesor, atau apapun, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, itu tidak akan menjamin saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh benar-benar mengenal Yesus adalah Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Sehingga saya menyadari bahwa sekalipun saya punya predikat pendeta, predikat katanya hamba Allah, tapi itu menjamin saya mengenal Yesus secara pribadi. Barusan saya mempersiapkan ada beberapa untuk dibaptis, asal-asalan kenal dia pribadi, kenal dia, baru engkau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara Tuhan, kebenaran yang pertama ini adalah bukan hanya sekedar kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan hanya sekedar, kalau kita bicara hanya sekedar, maka persembahan kita hanya sekedar, ibadah kita hanya sekedar, sekalipun hanya live streaming, saudara menyaksikan, mari kita sungguh-sungguh ibadah, 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan di situ, Tuhan ada. Saudara, saya berkata kepada keluarga, kepada hamba Tuhan, rekan-rekan yang lain, saudara, saya bilang suasananya, auranya, energinya beda dengan persekutuan bersama. Tapi saudara, satu hal yang memastikan energi begitu kuat ketika saudara dengan iman datang, dengan sungguh datang dan memuji-muji Tuhan. Itu yang membedakan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Allah, sehingga hanya sekedar mengetahui. Hal yang ketiga, pengenalan akan dia adalah mengenal dia secara pribadi. Mengenal dia secara pribadi, saudara-saudara. Kenali dia secara pribadi. Di mana kita mengenal dia? Di sini kita mengenal dia. Mengenal, menyampaikan firman Tuhan, saudara akan tahu kehendaknya, akan tahu pribadinya. Di ibadah di gereja, di persekutuan bersama, bahkan saudara Tuhan, kelompok sel, apa yang namanya saudara Tuhan, maka saudara akan menemukan secara pribadi Yesus Tuhan itu. Yang kedua, dia saudara Tuhan dikenal secara pribadi ketika masalah, kesulitan, sakit, penyakit itu saudara akan lihat dan saudara akan tahu dia kenal secara pribadi. Oh, dia yang pernah mati di kayu salib, dan dia boleh rela tangan kakinya, bahkan lambungnya untuk ditombak dan dipaku, apalagi bukan untuk menolong, itu gampang sekali saudara. Nah, kesempatan dari ibadah kita ini, mari kita mengenal dia, bukan hanya sekedar tahu dia Yesus, dia sudah pernah mati bangkit pada hari yang ketiga, tapi mari saudara-saudara masuk lebih dalam lagi untuk pengenalan secara pribadi. Ketiga, saudara, adalah saudara-saudara pengenalan secara intim. Pengenalan secara intim, dan ini yang Tuhan rindukan. Mana kita mengenal dia secara intim? Saudara, dalam doa kita, di dalam mobil kah, di atas kendaraan, kapal laut, kereta api, pesawat udara, di kebun, di mana saja, saudara bisa bercakap-cakap, saudara bisa berbicara dengan dia, dan itu terjadi pengalaman yang indah bersama dengan dia. Disitulah terjadi saudara apa yang disebut dengan pengenalan secara pribadi, dan dia akan tahu sesuatu dan segala sesuatu oleh Roh Kudus. Saudara akan lebih kenal dia secara pribadi, sehingga ada pengalaman-pengalaman, persoalan sakit, penyakit, atau apapun itu bentuknya, saudara akan bisa berkata. Dan saya mau sampaikan dari pengenalan akan ini, simpulannya adalah kalau kita sudah kenal, sudah tahu namanya, kita sudah dia secara pribadi, kehendaknya, keinginannya, saudara Tuhan, dan kita sudah intim dengan dia, keinginannya, apa yang dia mau, saudara, taat, setia, atau apapun itu, saudara, yang berkaitan dengan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia. Jangan seperti umat Allah yang ada di perjanjian lama. Mereka meninggalkan Tuhan, bukan hanya meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala. Binasa yang mereka alami. Nah, saudara, di dunia sekarang ini, di zaman ini, mari saudara-saudara, orang hiruk pikuk, di mana orang saudara Tuhan dengan sistem yang dibuat oleh dunia sekarang ini,
itu secara teknologi, baik itu secara pemerintahan, baik itu politik. Orang boleh saudara Tuhan berjuang dengan berbagai hal, tapi mari kita berjuang untuk lebih lagi dalam mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan juru selamat satu-satunya. Kita sudah bisa terjangkau dan mendengar suara ini. Saya mau katakan, ini adalah tugas kami hamba Tuhan untuk mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Dia bukan hanya sekedar tahu, mengenal Dia, mengenal setiap ayat yang ke-10 ini adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Kalau saudara sudah tahu mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, saudara, saya percaya saudara Tuhan, kalau Rasul Paulus berkata begini, saudara, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Dia berkata begini, andai kata Yesus atau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Maka sia-sialah percaya saudara-saudara. Nah, saudara Tuhan, sehingga saudara, tanpa kebangkitan Yesus sebagai Mesias atau Raja itu hanya sebuah cerita. Saudara Tuhan, hanya sebuah cerita, dan saudara Tuhan, tidak akan terjadi apa yang dimana saya dan saudara bisa jelaskan. Tidak bisa itu saudara Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Tapi puji Tuhan, saudara, di mana Rasul Paulus bisa berkata dalam oleh telah melahirkan